Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, brother? Semua orang punya cita-cita, baik itu tua, muda, laki-laki ataupun perempuan. Nah, nasihat kali ini akan memberikan kita contoh 4 kehidupan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus menjadi cita-cita kita semua. Selamat mendengarkan. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Setiap kita sholat, kita diperintah oleh Allah melalui yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW supaya kita ini berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Semua kita, bangsa mana saja, keadaannya bagaimana saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, semua waktu sholat berdoa kepada Allah agar Allah memimpin kita, menuntun kita, sehingga kehidupan kita ini mengikuti jalan kehidupan orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah. Siapakah mereka? Telah disebutkan dalam ayat yang lain. Maksudnya adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah, yang kita diperintah oleh Allah untuk berdoa, bercita-cita supaya hidup mengikuti jalan mereka, itu adalah para nabi pertama. Kita semua ini harus bercita-cita bagaimana hidup kita mengikuti kehidupan para nabi. Baik kita ini kaya, miskin, ustadz, santri, petani, insinyur, profesor, siapa saja. Mohon kepada Allah supaya kehidupan kita ini mengikuti jejak kehidupan para nabi. Siapa yang ikut jejak kehidupan mereka, mengikuti kehidupan mereka, selamat, dapat ridha Allah. Yang tidak, dia akan celaka, mendapatkan murka Allah. Jadi kita di dunia ini bukan bebas sak maunya kita. Saya mau hidup model begini, saya mau hidup model begitu. Tidak bisa. Kamu ini hamba Allah, kamu ini ciptaan Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah langit Allah, dalam waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Sudah waktunya kamu akan dipanggil oleh Allah. Kalau kamu tidak mengikuti arahan Allah, kamu akan celaka. Anak-anak kecil di TK itu ditanya oleh gurunya, apa cita-cita kamu? Ada yang mengatakan, cita-cita saya ingin jadi raja, ingin jadi orang kaya, ingin jadi tentara, ingin jadi macam-macam. Anak-anak kecil ditanya sama gurunya begitu itu. Itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa menipu. Tidak. Semua kita, kecil, besar, tua, muda, cita-citanya harus satu. Bagaimana hidup kita itu mengikuti kehidupan para nabi. Minan nabiyyin, mengikuti kehidupan para nabi. Wasiddiqin, kehidupan para siddiqin, kehidupan orang-orang yang mantap imannya. Contohnya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wasyuhada, yang ketiga, mengikuti kehidupannya orang-orang syuhada, wassalihin, dan mengikuti kehidupan orang-orang soleh. 4 ini contoh kehidupan yang diridhoi oleh Allah, yang harus kita cita-citakan. Bagaimana kehidupan kita mengikuti kehidupan 4 golongan ini. Bukan mengikuti timur, bukan mengikuti barat, mengikuti 4 golongan itu. Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Para nabi itu keadaannya macam-macam secara zahir. Ada nabi itu petani,
Seperti kakek kita Nabiullah Adam alaihissalam. Ini petani pertama di dunia. Beliau bertani padahal sebelumnya belum ada orang bertani. Belajarnya dari mana? Allah kirim malaikat Jibril ngajari Nabi Adam itu untuk bertani. Jadi ilmu pertanian itu juga asalnya dari langit sebetulnya. Cuman orang-orang sekarang sudah lupa. Petani pertama itu seorang nabi. Ada nabi namanya Nabi Idris. Kerjanya itu bikin pakaian. Orang-orang sebelum zaman Nabi Idris itu pakaiannya itu dari kulit-kulit binatang. Nabi Idris dikasih wahyu oleh Allah membuat baju, bikin tenunan, bikin jahitan. Jadi ilmu menjahit itu juga asalnya dari wahyu asal mulanya itu. Ada nabi namanya Nabi Nuh. Beliau ini adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah membuat kapal. Jadi pembikinan kapal, bagaimana membuat kapal itu asal mulanya itu dari wahyu. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Nabi Nuh itu bikin kapal dengan wahyu Allah. Bukan dari ITS, Institut Teknologi Surabaya, bukan. Kenapa saya ceritakan begini ini? Biar kita ini kalau kerja-kerja dunia itu jangan merasa terus jauh dari agama gitu. Ini sebetulnya kerjanya para nabi juga dulu itu. Saya ini petani, gak bisa sholat. Loh, jangan begitu. Petani pertama itu Nabi Adam. Saya ini nelayan. Sholatnya itu ya kalau sudah turun dari kapal. Loh, jangan begitu. Ada nabi itu pegawai negeri. Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau ini adalah Menteri Ekonomi dan Irigasi di Mesir. Dan irigasi saluran-saluran air yang dibikin Nabi Yusuf itu sampai sekarang masih ada, sudah ribuan tahun ini. Jadi sudah mulaikan Allah SWT. Para nabi, para rasul itu keadaannya itu macam-macam. Tapi semua mereka punya ciri khas. Yang pertama, yakin mereka itu hanya kepada Allah. Mereka ada yang petani, mereka ada yang pedagang, mereka ada yang bikin kapal, mereka ada yang bikin baju. Mereka ada yang pegawai negeri, ada yang mereka tentara. Nabi Daud itu tentara, tentaranya Raja Tolut. Tapi semua yakinnya hanya kepada Allah saja. Yakin kepada Allah itu bagaimana? Tertanam dalam hati yang berkuasa di dunia ini hanya Allah. Manusia tidak berkuasa, jin tidak berkuasa, malaikat tidak berkuasa, benda-benda tidak berkuasa, sistem-sistem tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah hanya Allah. Bukan manusia yang berkuasa adalah yang menciptakan manusia. Bukan raja-raja yang berkuasa yang menciptakan raja-raja. Bukan sistem-sistem yang ada di dunia ini. Sistem yang ada dalam matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan. Bukan itu yang berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah yang menciptakan sistem-sistem itu. Apa saja yang ada di alam semesta ini hanyalah makhluk diciptakan oleh Allah. Allahu